diskusi tersebut 40 negara merundingkan bagaimana cara membuka kembali jalur pelayaran minyak penting yang saat ini tersendat akibat perang Amerika Serikat dan juga Iran. Pertemuan ini digelar secara virtual dengan Menteri Luar Negeri masing-masing negara pada Kamis 2 April 2026. Dari laporan Al Jazeera, pertemuan ini mengarah pada solusi non-militer sebagai upaya diplomasi untuk memastikan keamanan perlintasan minyak dunia. Menteri Luar Negeri Inggris Jud Cooper juga menilai bahwa blokade Selat Hormuz adalah langkah yang ceroboh. Penutupan jalur pelayaran vital ini dinilai berdampak pada stabilitas ekonomi global. Saat ini diketahui semua aktivitas di Selat Hormuz telah terhenti karena serangan balasan Iran ke kapal komersil yang melintas. Kondisi ini memicu lonjakan tajam harga minyak mentah dan berdampak luas di pasar global. Untuk itu, negara yang terlibat dalam pertemuan ini sepakat untuk menandatangani pernyataan yang mendesak Iran menghentikan pemblokadaan selat. Negara yang berpartisipasi dalam pertemuan diantaranya adalah Prancis, Jerman, Italia, Kanada, Jepang, hingga Uni Emirat Arab. Dari laporan disebutkan bahwa London juga menunjukkan koalisi lain untuk ikut terlibat. Di antaranya yakni negara-negara Skandinavia, negara Baltik, Bahrain, Panama, dan Nigeria. Sementara Amerika Serikat dikonfirmasi tidak ikut dalam pertemuan penting tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa membebaskan jalur Hormuz bukan tugas utamanya. Trump justru meremehkan sekutu Eropa Amerika Serikat karena enggan mendukung perang. Ia juga memberikan ancaman untuk menarik Amerika Serikat keluar dari NATO karena tak adanya bantuan dari sekutunya tersebut. Iran dilaporkan memperkuat pertahanan militernya dan mengantisipasi kemungkinan invasi darat dari Amerika Serikat. Teheran telah menguatkan benteng pertahanan di pulau-pulau strategis dan memobilisasi perekrutan massa. Persiapan ini muncul seusai Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan ribuan personel marinir dan pasukan lintas udara ke wilayah Timur Tengah. Meski Amerika Serikat belum secara resmi mengumumkan invasi darat, namun pengerahan pasukan telah dilakukan dan tinggal menunggu perintah saja. Untuk itu, saat ini Iran sedang fokus untuk melindungi Pulau Hark, salah satu pusat ekspor minyak utama negara tersebut. Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, juga menyatakan langkah-langkah pengamanan telah ditingkatkan setelah kunjungan kerjanya ke lokasi itu. Pejabat Iran menegaskan bahwa strategi pertahanan sudah mencakup pemasangan sistem rudal berpemandu, kemudian ranjau di sepanjang garis pantai, serta pemasangan jebakan di berbagai fasilitas strategis. Analis militer juga meyakini adanya jaringan terowongan yang telah digali di pulau tersebut. Terowongan ini dipakai sebagai tempat penyimpanan amunisi dan juga peluncuran serangan balik. Iran dilaporkan akan menggunakan taktik serangan kawanan menggunakan drone untuk memberikan efek kejut sebelum memperluas pembalasan ke negara-negara tetangga. Teheran telah memberikan sinyal bahwa mereka tidak akan membatasi medan perang hanya di wilayah Teheran saja. Iran telah mengancam akan menyerang platform minyak lepas pantai, pembangkit listrik, hingga fasilitas desalinasi air jika wilayah mereka diinvasi. Iran dilaporkan membidik 8 jembatan utama di wilayah Timur Tengah seusai Amerika Serikat membombardir jembatan tinggi Iran di kota Karaj. 8 jembatan ini nantinya menjadi target serangan yang sah dari Teheran. Dari laporan Foreign News Agency pada Jumat 3 April 2026, beberapa jembatan penting di negara Teluk dan Yordania menjadi target potensial dari ayar gizi. 8 jembatan yang masuk daftar target serangan balasan Iran adalah jembatan laut Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah di Kuwait, jembatan Sheikh Zayed, jembatan Al-Makta, dan jembatan Sheikh Khalifa di Uni Emirat Arab. Selanjutnya adalah jembatan King Fahd yang menghubungkan Arab Saudi ke Bahrain, jembatan King Hussein, jembatan Damia, dan jembatan Abdoun di Yordania. Dibidiknya 8 jembatan tersebut sebagai rencana balasan seusai Amerika Serikat dan Israel menghancurkan jembatan tertinggi Iran pada Kamis 2 April 2026. Akibat serangan ini, beberapa orang dilaporkan terluka. Jembatan B1 setinggi 136 meter ini masih dalam tahap pembangunan dan seharusnya menghubungkan Teheran serta kota Karaj di barat. Serangan tersebut menewaskan 8 orang dan 85 orang lainnya mengalami luka serius. Video yang beredar di media sosial menunjukkan bagian-bagian utama jembatan runtuh setelah serangan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengumumkan melalui media sosialnya seusai menyerang jembatan ini. Ia pun memperingatkan bahwa serangan lebih dahsyat akan dilancarkan Washington dalam perang melawan Iran.
Iran dilaporkan menembak jatuh drone canggih Winglong 2 buatan China di wilayah selatan Shiraz. Drone canggih ini diduga berasal dari negara Teluk seperti Arab Saudi atau Uni Emirat Arab. Dari laporan Tasnim News pada Jumat 3 April 2026, militer Iran awalnya mengklaim telah menembak jatuh drone MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat. Namun sejumlah analis pertahanan kemudian menilai bentuk badan pesawat, konfigurasi sayap, serta serpihan yang beredar di media sosial lebih menyerupai drone tempur Winglong 2 produksi China. Drone jenis ini dikenal sebagai pesawat tanpa awak bersenjata yang mampu melakukan pengintaian jarak jauh sekaligus serangan presisi menggunakan rudal berpemandu. Winglong 2 sendiri banyak digunakan oleh sejumlah negara Timur Tengah karena memiliki kemampuan tempur tinggi dengan biaya operasional lebih rendah dibandingkan drone milik Amerika Serikat. Hingga kini identitas pasti drone yang ditembak jatuh tersebut masih belum dapat diverifikasi. Insiden ini memunculkan spekulasi baru mengenai kemungkinan besar keterlibatan negara-negara Teluk dalam eskalasi konflik yang tengah berlangsung antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel. Jika benar drone tersebut dioperasikan Arab Saudi atau Uni Emirat Arab, maka hal ini dapat menandai meningkatnya dukungan regional terhadap operasi ofensif yang menargetkan Iran. Keterlibatan langsung negara Teluk juga berpotensi memperluas area konflik dari yang sebelumnya bersifat terbatas menjadi konfrontasi kawasan yang lebih luas. Sementara itu, laporan Middle East Eye menyebut sejumlah negara Arab telah memberikan akses lebih luas pada Amerika Serikat untuk menggunakan wilayah udara serta pangkalan militer mereka di kawasan Timur Tengah. Langkah tersebut dinilai mempercepat mobilisasi militer Washington sekaligus meningkatkan tekanan strategis terhadap Teheran. Presiden Rusia Vladimir Putin secara tegas menyatakan kesiapan Moskow untuk terlibat langsung dalam konflik di Timur Tengah. Putin menegaskan Rusia tak akan tinggal diam melihat konflik di kawasan kian panas dan memprihatinkan. Pernyataan tegas Vladimir Putin disampaikannya saat menerima kunjungan dari Menteri Luar Negeri Mesir, Nader Abdelatty, di Kremlin pada Jumat 3 April. Dalam pertemuan tersebut, Putin menegaskan bahwa Moskow akan turun tangan menstabilkan situasi di Timur Tengah. Moskow pun menyatakan komitmennya untuk membantu meredakan ketegangan yang ada. Putin menyinggung langkah Amerika Serikat mengenai konflik dengan Iran. Putin juga menekankan bahwa Rusia tak akan diam dan siap melakukan berbagai upaya diplomasi untuk memulihkan stabilitas di kawasan. Konflik di Timur Tengah terjadi sejak 28 Februari 2026, seusai serangan dilancarkan oleh Amerika Serikat dan juga Israel. Teheran membalas serangan ke Israel dan aset-aset militer Amerika Serikat di kawasan Teluk Persia. Selain itu, Iran juga menutup Selat Hormuz, jalur penting bagi 20% energi dunia. Kini, konflik tersebut telah berlangsung selama lebih dari 1 bulan dan mengguncang perekonomian global. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGZ mengklaim telah menargetkan kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat USS Abraham Lincoln menggunakan rudal jelajah. IRGZ menyebut setidaknya 4 rudal jelajah Qadar diluncurkan menuju kapal perang tersebut. Menurut laporan media pemerintah Iran pada Jumat 3 April 2026, kapal induk USS Abraham Lincoln diketahui membawa berbagai jet tempur canggih, termasuk F-35 dan juga F-18. Serangan ini dilancarkan Iran di Samudra Hindia bagian utara. IRGZ juga mengatakan pasukannya menyerang posisi militer dan infrastruktur pasukan Amerika Serikat dan Israel di negara Teluk Selatan. Serangan ini diketahui merupakan gempuran dalam gelombang ke-91 operasi True Promise 4. Selain 4 rudal jelajah Qadar, Teheran juga dilaporkan menyerang USS Abraham Lincoln dengan pesawat nirawak serang mereka. Teheran sebelumnya telah memperingatkan bahwa seluruh pergerakan armada Angkatan Laut Amerika Serikat di kawasan berada dalam pengawasan ketat militer Iran. Iran juga menegaskan setiap kapal perang yang memasuki jangkauan rudalnya dapat menjadi target serangan. Hingga kini klaim serangan tersebut belum dapat diverifikasi secara independen, sementara pihak Amerika Serikat juga belum melaporkan adanya kerusakan pada kapal induk tersebut. Klaim IRGZ muncul di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Sebelumnya, Amerika Serikat dilaporkan telah melancarkan serangan yang menghantam sejumlah infrastruktur penting di Iran, termasuk jembatan strategis di wilayah Karaj. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan operasi militer Washington di Iran hampir mencapai tujuan utamanya. Namun, Trump juga memperingatkan bahwa serangan lanjutan akan dilakukan apabila tidak tercapai kesepakatan dalam waktu dekat. Situasi ini menambah ketegangan di kawasan dengan resiko konflik yang semakin meluas antara Iran dan Amerika Serikat. Iran mengklaim berhasil menembak jatuh jet tempur musuh di dekat Pulau Qasem seusai dicegat
mencegat sistem pertahanan udara Angkatan Laut mereka. Rekaman yang dirilis Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC memperlihatkan sebuah pesawat jatuh ke laut di antara Pulau Hegam dan juga Pulau Qasem. Namun tanggal serta lokasi pasti video tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Dalam pernyataannya, IRGC menyebut jet tempur ini dihantam sistem pertahanan udara canggih yang terintegrasi dalam jaringan pertahanan nasional Iran. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM membantah klaim tersebut. Melalui unggahan platform X, CENTCOM menegaskan tidak ada pesawat tempur Amerika Serikat yang ditembak jatuh. Amerika Serikat menyebut seluruh armada pesawatnya masih terdata dan menilai klaim Iran sebagai informasi palsu yang telah berulang kali disampaikan. Konflik sendiri bermula setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran pada 28 Februari lalu. Teheran kemudian membalas dengan menyerang Israel serta aset militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Memasuki pekan kelima konflik, Iran melaporkan lebih dari 1.900 korban jiwa. Amerika Serikat mengonfirmasi sedikitnya 13 personil militernya tewas, sementara Israel mengakui sekitar 2 lusin korban jiwa.